Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 7, marilah kita lanjutkan materi kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ke-8 tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Materi ini juga bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 108 sampai 117. Sebelum Bapak mulai, Bapak berharap kalian persiapkan dulu alat tulisnya dan pastikan connect dengan internet dan silakan kita belajar dengan baik. Semoga materi kita bermanfaat dan kalian bisa mengerti materi kita pada hari ini. Anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hidup indah dengan perilaku terpuji, empati dan hormat kepada orang tua dan guru. Materi yang akan kita pelajari adalah perilaku berempati sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8 dan perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi Surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Menemukan konsep tentang makna empati terhadap sesama manusia, menemukan konsep tentang menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru, serta menerapkan empati dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, materi kita pada kali ini memahami makna hormat, patuh kepada orang tua dan guru, serta berempati kepada sesama manusia. Kita mulai yang pertama, anak-anak. Mari kita mulai dengan membaca dahulu surat An-Nisa ayat yang ke-8. Mari kita baca bareng-bareng dan jangan lupa kalian tulis di dalam buku tulis kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Hadis tentang sikap empati. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Anak-anak, itu tadi adalah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang sikap empati. Apa itu empati? Menurut istilah, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, pemikiran yang sama dengan orang lain. Dengan istilah lain, empati adalah sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Di dalam agama, sikap empati ini termasuk sikap akhlakul karimah
yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, empati itu adalah dengan orang lain. Istilah lain, empati dapat diartikan kemampuan menyadari diri sendiri atas penderitaan atau perasaan orang lain. Empati termasuk akhlak terpuji. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan terhadap orang lain yang terkena musibah. Menurut bahasa, empati dari bahasa Yunani, empatheia, gairah, penderitaan, terpengaruh menderita. Kita mengenal dua istilah anak-anak, ada empati, ada simpati. Kalau empati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan menghadapi perasaan dan pikiran orang lain. Keadaan mental mengidentifikasi diri pada perasaan atau pikiran sama dengan orang atau kelompok lain. Lawannya adalah simpati. Simpati itu adalah perasaan, gairah bersama. Apa yang membedakan empati dan simpati? Kalau simpati adalah rasa kasih, setuju kepada orang lain, perasaan bersama secara sosial, hingga suatu orang dapat merasakan perasaan orang lain. Itu bedanya. Di dalam Islam, rasa empati itu dijelaskan bahwasannya untuk kerabat, anak yatim yang menderita. Sehingga perilaku empati ini dapat dilakukan dengan cara peka terhadap perasaan orang lain. Membayangkan bagaimana seandainya aku adalah dia. Semisal kita menyaksikan bencana banjir. Seandainya kita mengalami seperti itu, bagaimana perasaan kita? Seandainya ada yang kekurangan makan, bagaimana seandainya kita yang kurang makan? Bagaimana seandainya anak yatim itu ditinggal oleh orang tuanya? Sehingga berlatih untuk mengorbankan miliknya sendiri. Berusaha membahagiakan orang lain. Ini cara mewujudkan empati. Sikap empati ini bisa timbul pada diri kita, anak-anak. Ada 3. Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tadi sudah Bapak jelaskan. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakan. Terutama adalah penderitaan. Sehingga kita tidak hanya sekedar merasakan, tapi tergerak untuk membantu anak-anak. Itulah yang namanya empati. Bagaimana cara mewujudkan perilaku empati? Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. Membayangkan seandainya aku adalah dia. Berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Sehingga empati itu tidak hanya dalam bentuk perasaan, tetapi kita wujudkan dalam perilaku. Misalkan memberi makan orang yang kelaparan, membantu teman yang kecelakaan, membantu orang-orang miskin, baik dengan makanan, pakaian, atau dengan yang lain. Mengikut merasakan kesedihan orang lain.
Ini adalah contoh-contoh perilaku yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, manfaat empati adalah yang pertama, menunjukkan agar peduli memahami orang lain. Yang kedua, jika kita salah mengerti, segera mengkoreksi. Mengarahkan kecakapan ke arah emosional. Membiarkan orang lain menangkap sinyal penerimaan. Menyatakan perasaan dan mengeksplorasi. Dengan memahami kita dapat memaafkan, mengurangi prasangka negatif, dan empati dapat mendorong persahabatan yang lebih berarti. Ini adalah manfaat memahami empati. Kita lanjutkan dengan akhlak menghormati orang tua kita. Anak-anak, begitu besar jasa orang tua kita, sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallautum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Bani Israel, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Wazil kurba, kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnas, dan katakanlah kepada manusia dengan tutur kata yang baik. Wa aqimus sholah, dan laksanakan sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum ridun. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Anak-anak, di dalam surat Al-Baqarah ini memerintahkan kita, salah satunya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Orang tua ini jasanya teramat besar bagi kita, terutama ibu kita. Ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa.
Ibu menyusui selama 2 tahun. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita hidup mandiri. Ayah ibu bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah dan ibu memberi bekal pendidikan, dan ayah ibu memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa balasan. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Ini tadi arti terjemahan surat Al-Baqarah ayat 83 yang kita baca awal tadi. Jadi saya ulangi lagi, berbuat baik kepada orang tua nama lainnya wabil walidaini ihsana. Dengan kata lain, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Terkait dengan ini, Imam Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdillah bin Umar qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayiuka alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani wa faqala rji ilaihima fa'adkhik-huma kama abakaitahuma. Rawahu Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk hijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menegaskan agar kita tidak sekali-kali mengecewakan kepada orang tua kita. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan baik beliaunya masih hidup atau beliaunya sudah tiada. Ketika masih hidup, kita harus memperlakukan dengan sopan santun baik tutur kata, ucapan, dan perilaku kita. Yang kedua, membantu pekerjaan kita selagi kita dapat membantunya. Mengikuti nasihat apabila nasihat itu baik, membahagiakan keduanya. Itu ketika masih hidup. Meskipun beliau sudah mati atau meninggal, maka yang pertama harus mendoakan kita setiap saat agar mendapat ampunannya dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya memeliharaku waktu masih kecil. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya, terutama wasiat-wasiat yang baik. Menyambung tali silaturahim yang dahulu sudah dilakukan oleh orang tua kita. Dan yang keempat, menjaga nama baik orang tua kita. Ini anak-anak, ya. Oleh karena itu, kita janganlah berbuat tidak baik kepada orang tua kita. Bisa sengsara hidup kita, membuat sakit hati, apalagi durhaka. Maka akan menerima balasan azab dari Allah di dunia dan di akhirat. Nauzubillahi min dzalik.
Yang terakhir anak-anak, mari kita menghormati guru. Selain orang tua, yang sebenarnya kita harus juga berbakti kepada guru kita. Karena guru telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sehingga kita tahu menjadi orang yang beriman, mengerti baik buruk, dan berbudi pekerti luhur, menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik pada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Bapak Ibu guru menjadikan kita menjadi orang yang pandai memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bagaimana cara berbakti kepada guru? Yang pertama bisa kita lakukan mengucapkan salam apabila bertemu. Sapalah dengan yang kata-kata yang baik. Memperhatikan apabila diajak bicara di dalam maupun di luar kelas. Rendah hati, sopan dan menghargai. Melaksanakan nasihat-nasihatnya dan melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Anak-anak, demikian materi kita pada kesempatan ini. Catat, baca dan ulangi apa yang kita pelajari pada kali ini. Jangan lupa tulis catatanmu, kirim di Google Kelas kalian masing-masing. Bapak tunggu. Terima kasih, mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.